Horas, seluruh warga Persada Simanjuntak Situlus Sadena Boruna se-Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Daniel Simanjuntak Sitombu nomor 16 di acara Kopi Nonang Persada Simanjuntak Situlus Sadena Boruna se-Indonesia. Tak terasa kita sudah bercengkrama, berbincang di banyak podcast, event, dan acara-acara. Dan pada akhirnya kita sudah merasa bahwa Kopi Nonang memang menjadi sebuah sumber informasi, corong informasi, bukan saja pada mereka yang sudah tua, sudah berumur, tetapi juga kepada terutama generasi muda Persada Simanjuntak Situlus Sadena Boruna di seluruh Indonesia. Ada hal yang menjadi konsen dari Kopi Nonang pada saat ini, karena ada berbagai macam informasi yang membuat orang menjadi tersimpangkan, ya, terutama mengenai cerita Tona, pesan dari Subosihon. Kalau kita semua, Anda dan saya, sama-sama menonton YouTube, membaca narasi-narasi yang dibuat oleh berbagai macam orang, terutama mereka yang jadi YouTuber, ada banyak narasi yang menyesatkan di sana tentang pesan Sobusion Borusiotang. Narasinya seperti ini, bahwa Sobusion Borusiotang mengajarkan dendam pada anak-anaknya, bahwa siapapun mereka yang masih memegang Tona itu adalah mereka yang tidak punya kasih kepada sesamanya, terutama saudara tuanya dari Persuratan. Karena itu Kopi Nonang sangat konsen mewawancarai banyak orang-orang tua dan menelusuri apa kebenaran dari narasi ini. Dan jelas memang setelah dilihat orang-orang yang membuat narasi-narasi sesat ini banyak kali dari orang-orang yang bukan Simanjuntak, bukan Boru Simanjuntak, dan kalaupun dia Simanjuntak, dia tidak termasuk dalam Simanjuntak Situlus Sadena Raja Mardaup, Raja Sitombu, Raja Hutabulu yang tergabung dalam Simanjuntak Situlus Sadena Boruna di berbagai daerah. Kenapa kita katakan bahwa ini punya latar belakang yang buruk juga, ya, penyesatan informasi ini, karena sebenarnya ditelusuri kepada orang-orang yang memang mengetahui latar belakangnya, pesan ini bertujuan untuk tidak adanya pertentangan, justru supaya tidak ada dendam. Beberapa waktu lalu kita sempat mewawancari seorang tua yang berasal dari Balige, yang masa kecil, remaja, bahkan sampai kawin dia ada di sana. Dia mendengar secara turun-temurun bahwa sebenarnya ketiga anak dari Sobusion Borusiotang ini hampir saja melakukan balas dendam kepada kakaknya Persuratan, tetapi karena Sobusion membuat pesan itu, maka terhindarlah permaraan yang disebutkan itu, terhindarlah bencana yang bisa jadi diakibatkan oleh adanya balas dendam. Maka karena itu kita menyimpulkan bahwa pesan itu justru untuk menghindarkan pertikaian. Mengapa? Karena pada zaman dahulu pesan itu dilatar belakangi oleh terjadinya perbedaan kepentingan, kontra kepentingan, perebutan marwah, perebutan hak, dan menuntut kewajiban hanya ada di pesta adat, di ulaun-ulaun adat yang punya marwah. Karena itu maka ibunya, Ibu Sobusion Borusiotang ini mengajarkan pada anaknya untuk tidak duduk bersama dengan kakak mereka. Di tempat itu mereka berpotensi untuk tidak lagi menghargai, bahkan mungkin berkonfrontasi dengan kakak mereka. Itulah alasan kenapa Ibu Sobusion Borusiotang melarang, menurunkan pesan, jangan ada di satu ulaun paradatan dengan kakak kalian Persuratan. Dia tahu persis, bahkan sampai sekarang, bahwa pesta atau ulaun seperti ini bila mana tidak bertemu tahi atau maksud, tidak ada niat-niat baik, maka pesta seperti ini justru akan menjadi pertentangan di antara kedua belah pihak, antara tiga anaknya Sobusion Borusiotang, Raja Mardaup, Raja Sitombu, dan Raja Hutabulu,
melawan kakaknya dari Raja Parsuratan. Jadi kita tentu harusnya memahami bahwa pesan ini justru bukan untuk menjadi dendam, tapi untuk menjadi kedamaian. Nah, belakangan ketika narasi-narasi sesat seperti ini dapat di-counter, dapat diatasi, dan banyak dari generasi muda sadar akhirnya bahwa Tona ini memang berkepentingan untuk menghindarkan pertikaian, maka muncul lagi narasi yang berbeda lagi, cerita yang berbeda. Satu contoh, bahwa sejarah telah mengungkapkan dan disepakati bahwa Sobusion adalah ibu kedua, istri kedua dari Raja Marsundung Simanjuntak. Terlepas apakah dia adalah istri kedua setelah istri pertama meninggal atau sebelum istri pertama meninggal, tapi yang dipegang menjadi sebuah sejarah adalah keadaannya yang teraniaya, keadaannya yang terzolimi selama hidup, dan karena itu dia mengajarkan kepada anak-anaknya jangan mendendam. Tetapi belakangan ada isu, ada cerita, ada turi-turian, hikayat yang dimunculkan kembali untuk supaya orang tidak memperhatikan itu, lebih kepada memperhatikan posisinya Sobusion Burusiotang, bahwa dia ini istri kedua saat istri pertama masih hidup. Artinya dia ini madu, atau dalam bahasa Batak imbang dari istri pertama. Dan dengan kondisi seperti ini maka orang-orang tidak lagi akan memperhatikan pesannya. Mereka akan lebih memperhatikan kenapa Sobusion mau. Posisi seperti apa yang dia jalankan, peranan seperti apa yang dia jalankan selama menjadi istri. Orang-orang tidak lagi berfokus kepada pesannya kepada anak-anaknya. Dan ini yang menjadi upaya dari munculnya cerita ini. Belum lagi ada beberapa orang yang memunculkan cerita lain lagi tentang histori, tentang garis keturunan Sobusion Burusiotang, dan masih banyak lagi upaya-upaya yang dilakukan untuk supaya generasi muda tersimpangkan dari pesan sesungguhnya dari Ibu Sobusion Burusiotang. Jadi mungkin pesan dari Kopi Nonang saat ini adalah bagaimana kita tetap berfokus pada sejarah budaya itu. Pertama, ada dua kemungkinan mengapa sebuah cerita menjadi dapat diterima sebagai sejarah. Pertama, adanya penelitian, adanya dokumen prasasti, adanya peninggalan-peninggalan bersejarah yang kemudian dapat disimpulkan menjadi sebuah cerita yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam hal Sobusion Burusiotang, dalam hal sejarah Simanjuntak, tidak ada dokumen, tidak ada prasasti yang menghasilkan itu. Maka turi-turian, hikayat dari berbagai versi dipelajari oleh banyak orang tua dulu, tetua, dan disepakatilah satu versi tertentu untuk diturunkan pada keturunannya, dan ketika ini sudah disepakati maka ini baru menjadi sejarah. Diturunkan turun-temurun. Bisa kita bayangkan upaya yang sekarang sering kali dilakukan orang mengatakan bahwa sebenarnya bukan begitu, katanya sebenarnya begini, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sedang mengubah sejarah yang sudah baku kembali menjadi turi-turian, kembali menjadi dongeng. Dan orang-orang yang selalu melakukan ini sebenarnya sedang tidak ingin punya sejarah dari marganya, dari bangsanya, dari sukunya. Karena itu kita tidak mau menjadi orang seperti itu. Kopi Nonang akan tetap menjadi corong informasi yang mempertahankan supaya generasi muda punya sejarah, supaya kita semua punya cerita yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun itu adalah sebuah kesepakatan dari orang-orang tua kita zaman dulu. Terima kasih, Horas. Kopi Nonang, Jolo mengopi, Asamar Nonang.